Kalian tahu gak sih, kalau di Banyuwangi itu ada anak hasil hubungan dari manusia dengan genderuwo loh. Namanya adalah Wagini yang ditemukan oleh Eyang Rati di Alas Purwo Banyuwangi yang memang sudah terkenal angker. Wagini sendiri dipercaya adalah sosok dari anak genderuwo yang memiliki tampang paling ganteng dan dipuja di alam lain. Selain itu, dia juga mempunyai kemampuan spiritual menyembuhkan orang yang kesurupan dan menetralisir pengaruh gaib di sekitar lingkungannya ini. Walaupun sudah tinggal dengan manusia, dipercayai Wagini masih sering melakukan ritual pada malam tertentu karena ayah genderuwonya ini masih sering menjaganya pada malam hari. Dan kabarnya karena Wagini emang keturunan dari genderuwo, dia ini memiliki nafsu makan lebih banyak 5 kali daripada manusia biasa. Dan informasi aja buat kalian, sebenarnya sosok anak genderuwo ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Pada tahun 1990 ada juga anak genderuwo bernama Tebo. Kalian pasti pernah nonton film Doraemon dong, terus kalian pernah mikir gak berapa ya harga rumahnya Nobita ini? Walaupun kelihatan sederhana, rupanya rumah Nobita ini diperkirakan memiliki harga 9 miliar rupiah. Loh, kok bisa? Kan rumahnya Nobita tuh sederhana banget. Jadi memang rumah Nobita ini dibangun dengan model era 70-an di Jepang yang terletak di daerah sangat strategis, yaitu daerah Nerima World, Tokyo. Nah, sedangkan di bagian dalam rumah Nobita ini terlihat kalau interiornya itu sangat sederhana banget, antara perpaduan dari modern dan tradisional nih seperti ini. Sedangkan di lantai 2-nya, seperti yang kita ketahui, ada kamar milik Nobita dan Doraemon seperti ini nih. Nah, tapi rupanya hal-hal itulah yang membuat rumah Nobita ini menjadi mahal, yang diperkirakan sekitar 9,5 miliar. Dan diperkirakan juga ayah Nobita membutuhkan waktu 32-38 tahun untuk melunasi rumah ini. Wow. Kalian ingat gak dengan Ferdian Paleka ini yang terkenal karena prank sampahnya itu? Rupanya belakangan ini lagi viral juga tentang satu video yang mirip kayak dia nih. Kali ini tentang prank daging sampah. Nih dari video yang ini nih. Video ini diupload oleh seorang YouTuber asal Palembang yang bernama Edo Putra ini nih. Nah, di dalam video itu dia menjelaskan kalau dia sedang akan melakukan satu prank yang dimana dia akan membagikan daging ke emak-emak, tapi rupanya isi dalamnya itu adalah sampah. Dari video ini nggak sedikit orang yang emosi karena dia membagikan daging yang berisikan sampah itu tepat di hari raya kurban, di mana kaum muslim itu sedang merayakan Idul Adha. Setelah video ini viral dan dianggap meresahkan masyarakat, polisi langsung menahan Edo Putra ini nih. Di dalam pemeriksaannya, Edo Putra mengatakan semua video yang dilakukan prank ini cuma settingan, tapi di situ polisi tetap menanggapi kasus ini dengan serius. Nah, gimana menurut kalian? Ferdian Paleka tertawa melihat ini kayaknya. Hah? Cuma bengong 2 jam di depan kamera dapetin 1,9 juta view di YouTube? Kalian yang suka naik pesawat tahu nggak sih posisi kursi yang paling aman ketika pesawat itu kecelakaan di mana? Kalau kalian yang pikir posisi yang paling aman itu adalah di first class dan di kelas bisnis, itu salah besar. Soalnya posisi paling aman di pesawat itu adalah di kelas ekonomi atau kursi paling belakang. Nah, hal ini sudah diteliti kalau pesawat kita kecelakaan dan kita duduk di kursi belakang ini di bagian ekor, angka kehidupan kita sebesar 69% dan angka ini yang paling besar. Nah, hal ini dikarenakan dalam kecelakaan pesawat biasanya bagian yang pertama kali menabrak adalah bagian depan pesawat. Selain itu juga, jika pesawat mengalami kecelakaan, biasanya para penumpang ini mempunyai kebiasaan untuk lari ke depan. Jadi orang-orang yang duduk di belakang ini mempunyai space lebih besar untuk menyelamatkan diri. Nah, habis tahu fakta ini, coba jangan ngeluh lagi kalau dapat kursi di paling belakang di pesawat ya.
Kalian pernah gak sih diikutin sama orang yang gak dikenal? Coba deh perhatiin video ini. Ada cewek yang diikutin sama orang yang creepy banget, gak dikenal sama dia dan ngikutin terus. Di video ini ada seorang wanita yang tiba-tiba ngedeketin satu kelompok yang lagi live streaming dan bilang kalau dia lagi diikutin sama pria ini nih. Dan yang paling mengerikannya, pria ini benar-benar cuma ngikutin sampai sedekat ini dan gak ngomong apa-apa. Biarpun pria ini udah tahu dia sedang direkam, dia masih ngikutin wanita ini, bahkan masih ngeliat ke arah mereka tanpa ragu sama sekali. Bener-bener setelah gue nonton video ini, gue gak tahu lagi deh apa yang bakal terjadi dengan wanita itu kalau dia gak ketemu sama kelompok yang lagi live streaming ini. Bisa-bisa diculik kali sama orang itu ya. Nah, dari video ini juga kita dapat pelajaran kalau kita ngerasa nggak nyaman dan nggak aman, kita jangan ragu untuk minta orang walau kita nggak kenal sama orang itu. Bisa-bisa nggak tahu deh apa yang terjadi kalau dia nggak minta tolong. Kalian tahu gak sih kartun satu ini yang judulnya itu Larva? Dan kartunnya ini lucu banget ya. Tapi kalian pernah ngebayangin gak sih gimana sih wujud mereka sebenarnya? Nih gue tunjukin ya. Ini adalah wujud asli dari Red, dimana rupanya dia adalah ulet bulu yang wataknya ini pemarah dan tidak sabar. Ini adalah wujud asli dari Yellow, dimana dia adalah caterpillar yang memiliki wujud jorok, suka mengeluarkan ingus, suka kentut, abis itu rakus lagi kalau ngeliat makanan. Dan ini adalah sosok asli dari Black, dimana dia itu memang kumbang yang suka mukul-mukul. Nah, terus di sini juga ada sosok asli dari Rainbow, yaitu Siput, dimana kalau di dalam ceritanya itu ketika dia di dalam cangkangnya dia jalannya pelan, tapi ketika dia keluar dari cangkangnya tubuhnya tuh keker banget, jalannya cepet banget. Gak ketinggalan juga sosok Brown, dimana dia adalah kumbang yang suka mengumpulkan kotoran karena memang dia adalah kumbang kotoran. Dan yang terakhir nih adalah sosok Pink, yaitu larva Pink nih, penampakannya seperti ini. Nah, coba ngaku siapa yang baru tahu kalau nama mereka tuh berasalkan nama-nama warna. Kalian ada yang pernah ngebayangin gak sih masuk ke dalam pesawat ini lewat ban pesawat ini nih? Nah, tenang aja, rupanya kalian bukan satu-satunya orang yang pernah mikir kayak gitu loh. Mungkin kebanyakan orang yang melakukan hal ini atau kepikiran hal ini terinspirasi dari salah satu film Mission Impossible ini nih. Tapi kalian juga perlu tahu, selama ini sudah tercatat sebanyak 113 kasus seperti ini, di mana 86 orang yang melakukan ini semuanya meninggal dunia. Ada yang kedinginan di atas udara, ada juga yang terjepit roda, dan yang paling mengerikan jatuh dari atas ketinggian. Dan salah satu kejadian ini yang bisa diabadikan oleh kamera adalah foto ini, di mana seorang anak berusia 14 tahun jatuh dari ketinggian nyaris 200 meter dan tewas seketika. Menurut ayahnya sendiri, sebenarnya anaknya ini cuma lagi bosen dan ingin melihat dunia itu dari atas udara. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam pesawat itu, tapi peristiwa mengenaskan ini malah terjadi. Kalian pernah kepikiran gak sih kenapa air sungai itu tawar dan air laut itu asin ya? Loh. Iya ya, kok bisa ya? Jadi menurut penelitian, memang awalnya air laut itu semuanya air tawar. Nah, kalian pasti baru tahu kan? Nah, tapi ketika proses penguapan air laut dan akhirnya menjadi awan, air di dalam awan ini mengandung sedikit asam karbonat. Dan ketika hujan, asam karbonat yang berada di hujan itu yang menyebabkan batu-batu yang terkena hujan ini terkikis dan melepaskan ion-ion. Nah, salah satu ion yang terlepas adalah ion sodium. Nah, ion-ion sodium inilah yang terbawa ke laut dan membuat air laut menjadi asin. Terus kalian pasti nanya dong, kenapa air hujan dan air sungai itu nggak asin? Nah, hal ini terjadi karena saking sedikitnya garam di kedua air itu, jadinya kita nggak bisa ngerasain rasa asinnya. Selain itu, rupanya proses penggaraman air laut itu membutuhkan waktu selama 200-300 tahun. Nah, akhirnya udah bisa tidur ya. Kalian pernah perhatiin nggak sih kenapa kebanyakan logo dari fast food itu berwarna merah dan kuning nih kayak gini? Ada yang tahu nggak kenapa? Jadi pemilihan warna merah dan kuning ini sebenarnya bukan kebetulan sama sekali. Ini menggunakan teori saus dan mayonnaise, di mana warna merah itu menstimulasi seseorang untuk aktif dan meningkatkan detak jantung sehingga meningkatkan nafsu makan seseorang. Sedangkan warna kuning sendiri dipercaya adalah warna yang menimbulkan kebahagiaan seperti sinar gitu. Jadi dari kejauhan logo akan mudah terlihat. Jadi ketika warna merah dan warna kuning ini dipadukan menjadi sebuah logo ini akan membuat kita menjadi lapar dan membeli makanan itu. Nah, jadi siapa nih di sini yang udah jadi korban-korbannya nih? Pergi ke restoran cepat saji, padahal cuma lapar mata doang, perutnya tuh nggak gitu lapar. Next, part 2-nya di Instagram gue ya, warna-warna yang nggak boleh dijadiin logo makanan nih. Kalian tahu gak sih, hal apa yang paling dilarang sebagai seorang astronot? Nah, jawabannya adalah kentut.
Memang kentut adalah reaksi alami tubuh manusia, tapi sebagai astronot sangat disarankan untuk tidak kentut. Kalau bisa ya dijarang-jarangin aja gitu. Karena rupanya ketika seorang astronot kentut bisa menjadi masalah. Gas ini akan tetap di sana, tidak akan bergerak dan mengandung gas hidrogen sehingga mudah meledak. Nah, masalah kentut ini sebenarnya sudah menjadi prioritas sebagai seorang astronot. Jadi seorang astronot sangat dianjurkan untuk tidak makan kacang-kacangan atau minum soda ketika pergi keluar angkasa. Ya tujuannya biar gak kentut. Selain itu, faktanya kalian juga perlu tahu pakaian luar angkasa ini dilengkapi juga alat penyaring gas beracun. Salah satunya gas kentut itu. Nah, jadi buat kalian yang masih suka kentut dan gak mau ngaku, awas gak boleh jadi astronot ya.